Saya akan menjelaskan mengenai manajemen perbatasan. Tahukah kalian ternyata kalau Indonesia itu berbatasan langsung dengan beberapa negara? Oleh karena itu, adanya perbatasan negara tersebut dianggap memerlukan pengelolaan perbatasan, di mana ini merupakan bagian penting dari manajemen perbatasan. Nah, tahukah kalian ternyata ada badan tersendiri yang telah melakukan pengelolaan perbatasan tersebut, yang biasa disebut dengan Badan Pengelola Perbatasan Negara Republik Indonesia, di mana manajemen perbatasan ini bertanggung jawab atas segala tugas dan fungsi untuk pengelolaan Indonesia dalam daerah-daerah perbatasan. Hal tersebut mencakup keamanan, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, ini akan menjadi tantangan tersendiri dalam mengelola kedaulatan Republik Indonesia, khususnya dalam perbatasan. Ini akan menjadi tantangan dalam proses integrasi bangsa. Menarik? Mari kita masuk lebih dalam mengenai manajemen perbatasan ini yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Nah, materi selanjutnya yaitu ada model pengelolaan perbatasan darat dan maritim. Yang pertama yaitu ada koordinasi antar instansi, di mana kita mengetahui di perbatasan itu tidak hanya imigrasi, ada TNI Polri dan ada BNPB. Selanjutnya yaitu ialah yang harus kita perhatikan yaitu terkait infrastruktur dan teknologi, di mana perbatasan menjadi hal yang penting untuk kita lakukan pengawasan, sehingga kita harus juga menggunakan teknologi agar membantu dalam pengawasan yang lebih baik ke depannya. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia antara masyarakat dan pemerintah maupun instansi yang melaksanakan harus betul-betul memahami bahwasannya negara itu memiliki perbatasan. Ada hal atau ada garis yang memisahkan antara negara kita dan negara luar. Dari hal tersebut nantinya diharapkan masyarakat dan pemerintah dapat bersinergi untuk menegakkan suatu pengelolaan perbatasan yang lebih baik, baik di darat maupun di laut. Polimorfik perbatasan dan keamanan perbatasan maritim. Perbatasan maritim memiliki karakteristik unik karena melibatkan wilayah perairan yang seringkali sulit dipantau dan dikelola secara efektif. Istilah polimorfik mengacu pada sifat perbatasan yang dinamis, berubah-ubah, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keamanan perbatasan maritim melibatkan upaya untuk mencegah aktivitas ilegal seperti penyelundupan, perdagangan manusia, perikanan ilegal, hingga ancaman keamanan nasional seperti infiltrasi teroris. Beberapa pendekatan utama dalam menjaga keamanan perbatasan maritim meliputi yang pertama ialah penggunaan teknologi dengan memanfaatkan radar, drone, satelit, dan sensor bawah laut untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan di perairan. Yang kedua, dengan melakukan kerjasama internasional. Negara-negara yang berbagi perbatasan maritim seringkali perlu bekerja sama dalam patroli bersama, berbagi intelijen, dan penyusunan kebijakan bersama. Yang ketiga, patroli dan penegakan hukum. Penggunaan kapal patroli dan penjaga pantai untuk menjaga hukum di wilayah perbatasan laut. Yang keempat, regulasi dan kesepakatan global, yakni kepatuhan terhadap hukum laut internasional seperti UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea. Keamanan di perbatasan maritim sangat penting untuk melindungi kedaulatan negara, menjaga kestabilan ekonomi, dan memerangi aktivitas kriminalitas negara yang memanfaatkan sifat terbuka dan luasnya wilayah perairan. Baik, saya akan membahas mengenai Global Compact for Migration atau GCM. Global Compact for Migration adalah perjanjian internasional non-mengikat untuk mengelola migrasi secara aman, teratur, dan manusiawi. GCM bertujuan untuk melindungi hak migran, mempromosikan kerjasama internasional, dan memperkuat jalur migrasi legal. Indonesia ini mendukung GCM dengan memperkuat perlindungan pekerja migran, mengatasi perdagangan manusia, dan menerapkan program reintegrasi. Selanjutnya mengenai kebijakan migrasi proaktif. Kebijakan migrasi proaktif ini bertujuan memanfaatkan migrasi sebagai katalis pembangunan ekonomi dan sosial melalui jalur migrasi legal, perlindungan hak migran, kemitraan internasional, dan program reintegrasi. Tantangan yang sering dihadapi adalah seputar diskriminasi, eksploitasi, serta kompleksitas administrasi. Baiklah, maka kesimpulan yang dapat saya sampaikan, kebijakan GCM dan migrasi proaktif saling melengkapi untuk mengelola migrasi dengan lebih baik. Maka Indonesia perlu memperkuat
Kelembagaan mempermudah jalur legal, melindungi hak migran, dan meningkatkan kerjasama internasional guna mengoptimalkan manfaat migrasi. Berikut perbandingan kebijakan migrasi internasional dari dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Jerman, serta analisisnya berdasarkan teori migrasi. Yang pertama, Amerika Serikat itu dalam kebijakannya fokus pada migrasi berbasis pekerjaan dan keluarga. Program visa kerja H1B mendukung migrasi tenaga terampil, kebijakan pengetatan migrasi legal di bawah administrasi tertentu seperti tembok berbatasan Meksiko. Selanjutnya ada teori yang relevan, yaitu teori push-pull dari Ravenstein. Amerika Serikat menarik migran dengan peluang ekonomi dan fasilitas yang lebih baik, sementara kondisi seperti kemiskinan atau konflik di negara asal menjadi faktor pendorong. Selanjutnya, Jerman dalam kebijakannya itu terbuka bagi migran, terutama setelah krisis pengungsi Suriah pada 2015. Proyek integrasi, khusus bahasa, pelatihan kerja, dan dukungan sosial bagi migran. Namun, mulai menerapkan kebijakan kontrol migrasi ketat di perbatasan dalam beberapa tahun terakhir. Teori yang relevan yaitu teori sistem dunia yang diungkapkan oleh Wallerstein. Jerman sebagai negara inti menarik migran dari negara semi-perifer dan perifer untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan demografi. Analisis teoritis yang pertama, Amerika Serikat sesuai dengan teori push-pull. Amerika Serikat migran terampil dan pencari suaka dengan peluang ekonomi, namun sering diharapkan pada konflik kebijakan domestik terkait keamanan dan ketakutan terhadap migrasi ilegal. Dan kedua, Jerman, yaitu teori sistem dunia, menjelaskan bagaimana Jerman menggunakan migran untuk menopang kebutuhan ekonomi sambil tetap memanfaatkan sistem Uni Eropa untuk menarik pekerjaan dari negara-negara semi-perifer. Manajemen perbatasan memiliki definisi merujuk pada pengelolaan aktivitas dan kebijakan yang terkait dengan wilayah perbatasan antar negara. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan keamanan nasional, kelancaran perdagangan serta kontrol atau arus migrasi. Kedua, studi migrasi. Studi migrasi berfokus pada pergerakan manusia antara wilayah atau negara yang berbeda, yang mencakup alasan pola, dampak sosial, politik, dan ekonomi migrasi. Kejahatan lintas batas negara ialah kejahatan yang melibatkan lebih dari satu negara dalam operasinya, seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, dan terorisme. Masalah yang timbul dari interaksi manajemen perbatasan ialah ketegangan antara membuka pintu bagi migrasi dan menjaga keamanan perbatasan. Penegakan hukum yang lebih ketat tetapi dengan pendekatan yang humanis terhadap imigrasi menjadi hal yang sangat penting guna menjadi pengungsi dan menjadi solusi bagi para pengungsi di sekitar Indonesia. Materi terkait dengan implementasi terkait dengan manajemen perbatasan dan penerapannya di keimigrasian. Jadi berbicara mengenai manajerial perbatasan, terdapat relevansi dengan berbagai celah mengenai kasus tindak pidana perdagangan orang, dikarenakan di tiap perbatasan darat Indonesia dengan berbagai negara masih menerapkan konsep polymorphic border dalam aktivitas kesehariannya. Dalam upaya memberantas TPPO tersebut, diperlukan integrated border management yang tepat guna. Jadi IBM ini merupakan konsep yang komprehensif dalam melakukan manajemen perbatasan yang melibatkan berbagai instansi pemerintah dan teknologi yang mengintegrasikan berbagai aspek pengelolaan perbatasan, termasuk keamanan, perihal kesehatan, dan pengawasan mengenai keimigrasian. Pengelolaan perbatasan yang terintegrasi memungkinkan Indonesia untuk lebih efektif dalam mengawasi pergerakan orang dan barang yang ada di perbatasan. Jadi dalam mengatasi kasus TPPO dan controlling terhadap perlintasan PMI non-prosedural, diperlukan beberapa praktik sinergitas dalam IBM yang menggait beberapa stakeholders promotor, defender, ataupun laten dari unsur masyarakat. Yang pertama, upaya kerjasama antara imigrasi dengan instansi lain seperti Kemenaker dan BP2MI dalam mengupayakan prosedur dan legalitas pemberangkatan PMI ke luar negeri, serta sosialisasi terkait dengan potensi bahaya keselamatan perlintasan non-prosedural yang akan ditanggung oleh WNI. Kedua, bekerja sama dengan kepolisian dalam data sharing dan melakukan penyelidikan terhadap jaringan sindikat tindak pidana perdagangan orang. Dalam kasus perbatasan di PLBN Aruk khususnya, masih dijumpai adanya pemekaran jalur tikus atau jalur tidak resmi sejumlah 24 jalur tiap tahunnya, menurut data dari Subdit 4 Disreskrimum Polda Kalimantan Barat. Adapun kerjasama yang harus dibangun dengan BTN CLO atau Border Transnational Crime Liaison Officer yang mana tersebar di seluruh Polres yang ada di Indonesia. Ketiga, pembangunan dan peningkatan infrastruktur di titik-titik perbatasan strategis, termasuk pelabuhan dan pos lintas batas yang dilengkapi dengan teknologi terpadu. Saat ini, proyek pembangunan infrastruktur di PLBN di Nusantara belum sepenuhnya terlaksana berdasarkan rencana awal yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam PLBN pun masih belum adanya optimalisasi monitoring perlintasan yang menunjang seperti smart CCTV ataupun teknologi biometrikal seperti di beberapa TPI, sehingga untuk titik PLBN tertentu masih dengan mudah memberikan akses keluar masuk untuk masyarakat lokal
karena hanya menjadi unsur kebiasaan semata untuk perlintasan berbasis polymorphic border tersebut. Kemudian keempat, adanya kerjasama regional dengan negara-negara tetangga dalam hal pertukaran informasi, patroli ataupun operasi gabungan, dan koordinasi kebijakan untuk mengatasi masalah di perbatasan, terutama untuk sindikat tindak pidana perdagangan orang. Bila perlu, terdapat joint statement antar negara-negara Asia Tenggara untuk menangani problematika perbatasan secara serius dalam hal ihwal pencegahan terhadap potensi jaringan transnational organized crime. Saat ini Indonesia telah bergabung dalam forum imigrasi regional, yaitu DGICM atau Directors General of Immigration Department and Head of Consular Affairs Division of the Ministries of Foreign Affairs, yang menjadi ruang pertemuan antar Direktur Jenderal Imigrasi dan kekonsuleran se-Asia Tenggara. Jadi dengan adanya akses yang dimiliki pemerintah, setidaknya problematika di perbatasan dapat diatasi melalui berbagai implementasi, langkah preventif, ataupun represif guna bermanfaatan umum di masa mendatang.